Bab 418. Kedua pria perkasa itu berlari di atas ombak. Setiap kali Raja Yaksa melangkah, ombak besar akan membumbung tinggi di sungai Yangtze, menimbulkan suara gemuruh. Namun, di depan Xiao Chen, semua gelombang putih jatuh langsung ke sungai dan sepenuhnya tertahan oleh medan yang kuat, tidak mampu menghantamnya dari dekat. Sinar pedang merobek kehampaan dan melesat keluar dari ujung jari Xiao Chen, bagaikan seekor naga yang menyelam ke sungai Yangtze, membelah jalur air di sungai yang bergolak dan menebas ke arah punggung Raja Yaksa, dengan ombak yang bergulung-gulung setinggi puluhan meter. Jika tidak ditahan oleh Xiao Chen, badai itu akan menyebar ke kedua sisi dan menyebabkan bencana yang mengerikan. Raja Yaksa mengeluarkan raungan panjang, menggunakan kekuatan, jarak antara kita begitu dekat secara ekstrim. Jarak abadi dan tidak berubah selalu berdiri di antara dia dan Xiao Chen. Pedang itu menghantam udara, menciptakan retakan panjang di angkasa. Tidak semua serangan dapat dihalau oleh kekuatan magis, awal-awal. 4 serangan tangan bebas yang hebat menimbulkan ancaman yang kuat bagi Raja Yaksa, dan lengan kirinya terpotong dengan cara ini. Pada saat ini, Xiao Chen membombardirnya dengan kekuatan dunia asli. Pintu-pintu dunia terbuka satu demi satu, melonjak dengan tekanan yang luar biasa. Kekuatan tak terbatas menutupi langit dan menyapu Raja Yaksa di depannya. Hari ini, Raja Yaksa berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kekuatan sihirnya yang kebal telah hancur. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan pedang dan apinya untuk melawan. Cahaya hijau melesat ke langit di sekelilingnya, dan api yang tak berujung membakar sekelilingnya. Kemanapun dia lewat, sungai yang setampak mendidih. Kabut putih membubung ke langit, membentuk potongan-potongan kabut air, seperti awan putih. Namun, Jian Huo Fengtian hanya bisa bertahan sebentar. Bagaimanapun, dia terluka parah. Di bawah serangan ganas Xiao Chen, dia perlahan-lahan menjadi kelelahan dan bisa terbunuh kapan saja. 8 suara asli, Om, diperdengarkan berkali-kali. Bahu kanan Raja Yaksa tertusuk dengan suara, bang, membentuk lubang darah besar yang transparan dari depan ke belakang, dan lengan kanannya pun lemas saat itu juga. Inilah Raja Yaksa yang tak terkalahkan dan pemberani. Jika dia orang kuat lainnya, dia pasti sudah dihancurkan oleh suara, Om, dari surga sejak lama. Rambut panjang Raja Yaksa diwarnai merah oleh cipratan darah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah dan hampir mati. Namun, ia tidak mau menerima ini. Ia baru saja memperoleh kekuatan magis yang hebat, dan ia tidak ingin meratapi bahwa ia meninggal sebelum mencapai tujuannya. Sulit baginya untuk menerima ini. Mengejar sepanjang jalan, Xiao Chen dan Raja Yaksa menyusuri sungai Yangtze, menimbulkan gelombang besar, seolah-olah lautan luas bergulung kembali ke sungai pedalaman, menyebabkan banyak pembudidaya di kedua sisi berseru dengan takjub. Sungguh mengejutkan mengetahui bahwa buronan itu adalah Ratu Yaksa. Sebagai seorang master di tingkat tertinggi, dia jelas merupakan sosok yang tak terkalahkan di antara raja-raja dari ratusan ras. Namun hari ini dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan sehingga siapapun yang melihatnya merasa luar biasa. Apakah benar-benar Xiao Chen dari tahun itu yang telah dibangkitkan? Beberapa orang sangat terkejut ketika melihat penampilannya. Kekalahan Raja Yaksa merupakan berita besar dalam situasi apapun, dan menyebabkan guncangan hebat di kedua sisi sungai Yangtze. Kemunculan kembali Xiao Chen yang diduga bangkit dari kematian juga hangat diperbincangkan di kalangan kecil. Kedua orang kuat itu melawan arus sungai Yangtze dan segera terbang keluar dari Kyushu dan memasuki dataran tinggi barat. Di tengah suara gemuruh pertempuran sengit, ada lebih dari selusin lubang darah tembus pandang di tubuh Raja Yaksa. Tempat ini adalah daerah tak berpenghuni, sangat kosong.
Xiao Chen menyerang tanpa ragu-ragu, menggunakan kekuatan magis dan keterampilan bertarungnya untuk mematahkan pedang dan api yang membakar langit. Kematian Raja Yaksa sudah di depan mata. Ah! Sang Raja Yaksa meraung ke angkasa, rambutnya yang panjang berkibar liar, tinju sihirnya yang tak terbatas dan pedang apinya membakar angkasa, mencabik-cabik bumi, menyebabkan dataran tinggi runtuh, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbang dari kedalaman lapisan yang hancur, berkumpul bersama untuk membentuk gelombang batu yang luas bagaikan lautan, menyapu seluruh dunia. Bumi dan bebatuan yang mengerikan menyapu ke segala arah, menahan keengganan dan semangat juang Raja Yaksa, menyapu langit. Para penguasa di alam tertinggi bertarung dengan putus asa, dan kekuatannya luar biasa. Ini benar-benar pertarungan antara binatang buas yang terperangkap, dan langit dan bumi hancur berkeping-keping. Namun, Xiao Chen tidak mundur selangkah pun. Niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit, dan dia bersumpah untuk membunuh Raja Yaksa. Dia memahami esensi dari metode prasasti surgawi kuno. Bersamaan dengan pertunjukan keterampilan bertarung kuno, bayangan besar prasasti surgawi menerobos gelombang tanah dan bebatuan yang tak berujung. Bang! Terdengar suara yang mengguncang langit dan bumi, dan gelombang tanah dan bebatuan yang mengejutkan menembusnya. Seolah-olah sebuah lorong yang tenang terbuka dalam gelombang energi yang tak berujung. Bayangan monumen surgawi melintasi kehampaan dan dengan ganas menekan Raja Yaksa. Raja Yaksa meraung ke langit, berpura-pura gila. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, ia tetap terguncang oleh bayangan besar monumen langit itu. Satu-satunya lengan kanannya yang tersisa hancur dalam sekejap, berubah menjadi kabut darah dan menghilang di antara bebatuan. Kekuatan sihirnya yang kebal terhadap semua serangan tidak bisa ditampilkan dalam waktu singkat, dan dia tidak memiliki tubuh bela diri yang seaneh milik Xiao Chen, jadi wajar saja jika dia sulit menahan serangan yang luar biasa ini. Bukan hanya lengannya yang hancur menjadi abu, tetapi puluhan tulang di tubuhnya juga hancur, dan organ-organ dalamnya telah lama pecah. Dia hampir tidak dapat bertahan. Aku tidak ingin mati. Bahkan dalam situasi ini, Raja Yaksa tidak mau mati. Dia membakar energi hidupnya dan melarikan diri ke tanah dingin yang pahit di barat daya melintasi dataran tinggi. Puncak-puncak gunung yang tertutup salju menghalangi jalan kedua pria perkasa itu, dan udara dingin yang bergulung-gulung menyerbu masuk. Meskipun saat itu tengah musim panas, di sini ada salju tebal, dan aliran udara dingin menyapu langit seperti bilah pedang. Selamat tinggal, Raja Yaksa. Xiao Chen mengangkat tangan kanannya dan berteriak, beristirahatlah dengan tenang di pegunungan yang tertutup salju. Dengan teriakan keras, longsoran salju langsung dipicu. Tampaknya seolah-olah ribuan kuda berlari kencang di pegunungan, dan gelombang salju yang tak berujung menutupi langit. Ketika Xiao Chen mengayunkan pisau telapak tangannya, bayangan besar monumen surgawi menyapu ke arah Raja Yaksa. Boom! Langit berguncang dan bumi bergetar. Kemanapun monumen surgawi lewat, puluhan puncak gunung yang tertutup salju setinggi 10.000 meter terpotong oleh bayangan besar monumen surgawi. Mereka berguling turun dengan gemuruh keras dan hancur menuju Raja Yaksa. Tidak ada lagi puncak gunung setinggi 10.000 meter di pegunungan itu. Boom! Sang Raja Yaksa tenggelam oleh gelombang salju dan jatuh di antara puncak yang disebut Gunung Everest oleh penduduk setempat, dan tubuhnya tercabik-cabik. Tekanan tertinggi turun ke bumi, dan semua gunung yang tertutup salju berguncang. Seekor yaksa tua kurus dengan lengan berkibar dan kepala penuh rambut hijau berdiri tegak di atas gunung yang tertutup salju, melotot ke arah Xiao Chen. Terjadilah fluktuasi yang mengerikan, seakan-akan alam semesta berguncang, seakan-akan lautan luas sedang bergelombang, segala arah bergerak,
dan setengah leluhur klan Yaksa pun muncul. Berani, gelombang spiritual dahsyat yang mengguncang jiwa menghantam Xiao Chen seperti gunung raksasa, menjatuhkannya ratusan kaki jauhnya. Jika dia tidak memiliki tubuh bela diri yang unggul, kultivator lain manapun akan dihancurkan oleh serangan spiritual leluhur setengah bela diri. Kekeyang menyaksikan pertarungan itu dari belakang, bergegas mendekat dan membuka Lost Paradise, mencoba untuk menutupi Xiao Chen di dalamnya. Di surga yang hilang, binatang-binatang kecil itu tak terkalahkan, bahkan para leluhur pun kesulitan untuk berbuat apa-apa terhadap mereka, tetapi yaksa tua itu jelas tahu segalanya, dan dia dengan lembut membelah ruang itu dengan tangan kanannya. Begitu dekat namun begitu jauh. Xiao Chen dan Keke terpisah di dua dunia. Meskipun surga yang hilang dapat menghancurkan segalanya, ia tidak dapat mengubah apapun kecuali jika benar-benar menyelimuti Xiao Chen. Keke menggunakan surga yang hilang untuk memusnahkan medan sihir yaksa tua dan mendekat dengan cepat, tetapi kekosongan tempat Xiao Chen berada juga bergerak menjauh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan jarak yang abadi dan tidak berubah muncul di antara keduanya. Binatang kecil seputih salju itu menatap marah ke arah yaksa tua kurus dan layu di langit. Xiao Chen batuk dua teguk darah, berdiri tegak, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata, sebagai seorang leluhur setengah yang bermartabat dari klan yaksa, melihat bahwa juniornya dikalahkan, Anda tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Ayo, mari kita bertarung selama 3000 ronde. Silakan datang untuk menyaksikan pertempuran dan putuskan dari para leluhur setengah dari 5 alam. Meskipun dikatakan dengan cara bercanda, itu lebih kuat daripada pedang, membuat wajah yaksa tua itu memerah. Namun, aura pembunuh segera menyebar, membuat pegunungan bersalju yang dingin itu semakin dingin dan menusuk tulang. Sebuah suara yang kejam seperti logam dan batu bergema di pegunungan bersalju. Pertempuran uji coba belum benar-benar dimulai, dan kau telah menyerang lawanmu. Ini adalah tabu besar. Bahkan jika aku membunuhmu, tidak seorang pun dapat mengatakan apapun. Leluhur setengah dari suku yaksa itu mengunci Xiao Chen. Jelas bahwa dia benar-benar ingin membunuhnya. Tekanan yang sangat besar itu seperti gunung yang beratnya miliaran ton yang turun ke bawah. Apa maksudmu dengan menyakiti? Berdasarkan pernyataan ini, dapatkah dipahami bahwa Jiushu dan keempat penjuru dunia harus damai dan tenang, dan tidak boleh ada perselisihan dan perang? Tetapi mengapa saya melihat Sura dan Ye Yaksa memperlakukan kehidupan manusia sebagai sesuatu yang tidak berharga dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah? Apakah tabu yang kamu sebutkan itu standar ganda? Hanya pejabat yang diizinkan untuk membakar, tetapi rakyat tidak diizinkan untuk menyalakan lampu. Apakah kamu menantang keagungan Bansu? Wajah yaksa tua itu semuram air, dan tekanan yang tak berujung menyelimutinya. Gunung yang tertutup salju di bawah kaki Xiao Chen runtuh. Dalam longsoran itu, 8 dunia kabur muncul di sekitar Xiao Chen, dan 8 portal misterius diarahkan ke yaksa tua itu pada saat yang sama. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Aku ingin menyelamatkan hidupmu dengan memberimu waktu yang sulit, tetapi kau terus menyinggung martabat leluhur setengah. Sekarang aku akan mengambil jiwamu dan memberitahumu bahwa leluhur setengah tidak boleh dinodai. Sebuah tangan hijau besar muncul di langit, dengan radius ribuan kaki, dan tangan itu meraih Xiao Chen dalam bentuk cakar. Tekanan yang mengerikan menyebabkan puncak-puncak salju di sekitarnya runtuh terus-menerus, dan gelombang salju menderu seperti tsunami. Yaksa tua, kau sudah keterlaluan. Apa kau pikir ras manusia kita tidak ada apa-apanya? Tian Waitian muncul dari angkasa, mengangkat lengannya, dan sebuah tangan sebesar gunung muncul untuk menyambutnya. Boom! Kedua tangan besar itu bertemu di udara,
dan ratusan retakan angkasa besar terbelah di langit, masing-masing membentang sepanjang lebih dari 10 mil. Ada gunung-gunung tak berujung di bawahnya, banyak di antaranya runtuh, dan longsoran terus berlanjut seperti ribuan kuda yang berlari kencang. Tian Waitian, dengan rambut panjangnya yang berwarna kuning hangus, berdiri di atas gunung bersalju bagaikan anak nakal, menatap yaksa tua itu dengan cara yang bajingan. Leluhur setengah dari klan yaksa itu mendengus dingin, mengulurkan tangan kanannya, dan menggambar garis di udara. Mayat Raja Yaksa yang tersisa di Gunung Everest mengembun dan terbang ke langit. Ia menembakkan cahaya hijau yang masuk ke dalam tubuh Raja Yaksa. Ia melambaikan tangannya berulang kali, dan ribuan sinar cahaya muncul. Akhirnya, kepompong cahaya terbentuk di luar tubuh Raja Yaksa. Krak, krak, sang Raja Yaksa keluar dari kepompong, utuh, terlahir kembali dari kematian. Dia memandang sekelilingnya dengan dingin, dan setelah memahami situasinya, dia tersenyum sinis kepada Xiao Chen. Perang percobaan bahkan belum dimulai, dan kau sudah membentuk ulang tubuhnya dan menyelamatkan hidupnya. Ini benar-benar melanggar aturan. Tian Waitian melirik yaksa tua itu. Yaksa tua itu tidak berbicara. Dia melirik Xiao Chen dan berkata, perang percobaan akan dimulai dalam sebulan. Jika kamu menyerang lagi tanpa alasan selama periode ini, 3 jiwa dan 7 rohmu akan langsung musnah. Kejahatan menghujat leluhur setengah akan dimaafkan untuk kali ini. Ketika Tian Waitian mendengar ini, dia menjadi bermusuhan dan menyela, berkata, apa maksudmu dengan melukai musuh? Apa maksudmu dengan menghujat leluhur setengah? Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba bergerak. Sebuah telapak tangan besar muncul dari udara tipis dan meraih Raja Yaksa. Kekuatan ilahi leluhur setengah melonjak, dan tubuh Raja Yaksa mengeluarkan suara berderit, dan semua tulangnya bergetar. Raja Yaksa yang baru saja dibangkitkan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi bagaimana ia bisa menahan kekuatan Bansu? Semua tulang di tubuhnya hampir patah. Apa yang kau lakukan? Yaksa tua itu terkejut dan marah. Dia telah menyinggung martabat seorang Bansu dan bertindak begitu arogan di hadapanku. Menurutmu, dia pantas dibunuh? Berhenti, teriak yaksa tua itu. Kalau begitu aku akan melakukan hal yang sama sepertimu dan kali ini aku akan melepaskannya dengan berat hati. Itu tidak akan terjadi lagi. Tian Waitian melemparkan Raja Yaksa dengan keras ke bawah gunung salju. Leluhur setengah suku Yaksa itu melotot ke arahnya, rambut dan jenggotnya berdiri tegak karena marah. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba bergerak. Kecepatan 8 fase begitu cepat sehingga bahkan seorang leluhur setengah bela diri akan berubah warna. Dia menggunakan gaya pembunuh dewa, gaya runtuh, gaya penekan setan, dan gaya kekacauan secara bersamaan. Bayangan monumen besar menyapu Raja Yaksa yang jatuh. Boom! Sang Raja Yaksa yang baru saja diselamatkan oleh leluhur tiri klan Yaksa, dihajar hingga berkeping-keping, hancur total menjadi abu, bahkan tak tersisa sedikit pun sisa. Pada saat yang sama, kedatang dari balik angkasa, dan surga yang hilang pun terbuka, membawa Xiao Chen masuk. Kerja sama antara keduanya berjalan mulus. Bahkan yaksa tua yang marah itu terlambat satu langkah. Cakar raksasa dengan cahaya hijau itu melewati mereka, merobek ribuan retakan besar di angkasa dan menghancurkan puluhan gunung yang tertutup salju di depan mereka tanpa suara. Raja Yaksa dibantai di depan leluhur klan Yaksa. Ini adalah tamparan keras di wajah. Terlepas dari apakah Raja Yaksa terbunuh atau tidak, kejadian hari ini telah menanamkan duri dalam hati Yaksa tua itu. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Xiao Chen langsung membantai Raja Yaksa.
Dia memutuskan untuk membawa kembali ke dunia orang mati dan kembali setelah mencapai alam semi leluhur. Yaksa tua baru saja menghidupkan kembali Raja Yaksa, tetapi dibunuh lagi oleh Xiao Chen. Bahkan Tian Waitian pun tercengang. Ia tidak menyangka Xiao Chen berani melakukan hal ini. Yaksa tua itu sangat marah sehingga matanya tegak dan janggutnya bergetar. Dia menutup 10 arah, mengisolasi ruang ini, dan memblokir semua rute mundur. Yaksa tua itu sangat marah, dan binatang kecil seputih salju yang ketakutan itu segera menutup surga yang hilang, hanya menyisakan celah untuk melihat keluar secara diam-diam. Leluhur setengah gila itu sangat menakutkan. Jika dia menggunakan beberapa metode kuno terlarang dengan cara apapun, masalahnya akan tak terbayangkan. Namun, Tian Waitian tertawa keras, mendarat dan berkata, "Apa yang kau lakukan, Yaksa tua? Apakah kau tidak takut orang lain akan menertawakanmu? Ini adalah pertarungan yang adil di antara mereka. Kau terlibat tanpa alasan, dan kau tidak dapat mengubah hasilnya. Tian Waitian, minggirlah." Wajah Yaksa tua itu semuram air. "Bagaimana kalau aku tidak menghindar?" Tian Waitian juga mengerutkan kening dan menjawab dengan tajam. Meskipun leluhur setengah klan Yaksa itu kurus dan kering, ia penuh energi dan semangat. Seolah-olah miliaran bintang berguncang pada saat yang sama di atas pegunungan yang tertutup salju, mengguncang 9 langit di atas dan 9 dunia bawah di bawah, dan langit serta bumi bergetar. Bisakah kau melindunginya untuk sementara? Tetapi bisakah kau membalasnya seumur hidup? Bisakah dia tinggal di Paradise Lost selamanya? Suara Yaksa tua itu sangat dingin, dan dia berkata, "Aku akan memberinya kesempatan untuk keluar dari Paradise Lost. Jika dia tidak mati dalam waktu setengah jam, akun antara dia dan aku akan diselesaikan." Beraninya kau mengatakan itu. Temperamen Tian Waitian berubah drastis saat itu. Dia seperti gunung. Dia bukan lagi anak nakal yang sembrono. Sikap seorang master yang tak tertandingi tidak diragukan lagi terungkap, dan dia siap untuk bertempur. Yaksa tua itu berkata dengan tenang, kecepatannya sebanding dengan seorang leluhur setengah bela diri. Bukan tidak mungkin baginya untuk bertahan selama setengah jam. Aku memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Itu tergantung pada apakah dia dapat menguasainya. Setelah membunuh Raja Yaksa, Xiao Chen tidak ingin tinggal di Jiushu lebih lama lagi. Dia memutuskan untuk kembali ke dunia kematian dan kembali setelah mencapai alam leluhur setengah bela diri. Aku tidak pernah menyangka akan mendengar leluhur setengah dari klan Yaksa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia berdiri di pintu keluar surga yang hilang dan berkata, "Jika kau menepati janjimu, tidak apa-apa jika kau memperpanjang setengah jam menjadi setengah bulan." Leluhur setengah serius. Wajah Yaksa tua itu sangat dingin. "Jangan bertaruh dengannya." Raut wajah Tian Waitian berubah, dan dia berkata, "Sekalipun kamu memiliki kecepatan yang ekstrim, akan sulit bagimu untuk lolos dari kejaran Bansu. Jika itu adalah leluhur setengah lainnya, aku pasti tidak akan berani melakukannya, tetapi aku agak yakin bahwa aku dapat melarikan diri dengan nyawaku jika leluhur setengah dari suku Yaksa mengejarku." Tamparan lembut lainnya mendarat di wajah leluhur setengah Yaksa, tetapi dia sudah tenang, dan berkata, "Kalau begitu keluarlah dan cobalah." Di surga yang hilang, Xiao Chen memberi beberapa instruksi rahasia, dan kemudian dia mengusap wajah kecil Tian Ya dan berkata, "Jujurlah dan jangan membuat masalah." Tian Ya kecil cemberut dan berkata, "Aku tidak tahu siapa yang membuat masalah." Xiao Chen terbang keluar dari surga yang hilang, bergegas menuju kejauhan dengan kecepatan 8 fase, dan berkata, "Leluhur setengah Yaksa, datang dan antarkan aku pergi." Wajah Yaksa tua itu sangat dingin, dan niat membunuh di matanya tidak tersamarkan,
dan dia mengejarnya melintasi angkasa. Memang benar dunia begitu dekat. Dia benar-benar berhasil menyusulku. Xiao Chen berbalik karena terkejut. Yaksa tua itu semakin dekat dan hendak mengejarnya. Mereka menempuh jarak 100 mil dalam sekejap dan telah terbang ke langit di atas Kyushu. Melihat dia hendak mengejar, Yaksa Banzu mulai mengurung ruang dan hendak membunuh Xiao Chen. Terima kasih, Half Ancestor Yaksa, karena telah mengantarku pergi. Aku akan mengucapkan selamat tinggal sekarang dan sampai jumpa lagi suatu hari nanti. Xiao Chen mengikuti instruksi tetua klan Dewa Limu dan langsung menghilangkan semua kekuatan di tubuhnya. Dia dipanggil kembali oleh kekuatan dunia kematian dalam sekejap. Hilang begitu saja, leluhur setengah suku Yaksa itu tertegun, lalu menjadi begitu marah hingga ia mulai mengamuk. Bab 419, Berkumpulnya Teman Lama. Yaksa tua itu sangat marah hingga dia marah besar. Seorang junior yang berada di level manusia tertinggi menghilang begitu saja di depan matanya, membuatnya merasa panas di wajahnya. Jika itu adalah leluhur setengah lainnya, aku pasti tidak akan berani melakukan ini. Tetapi ketika diburu oleh leluhur setengah dari klan Yaksa, aku agak yakin bahwa aku dapat melarikan diri dengan selamat. Kata-kata ini sepertinya masih terngiang di telinganya. Ini bukan lagi tamparan lembut, melainkan tamparan keras. Apa yang akan dipikirkan oleh para leluhur lainnya tentang ini? Bukankah itu hanya menertawakan ketidakmampuannya? Dia tidak ingin tinggal di sini sebentar dan ingin menerobos udara dan pergi. Namun, seseorang datang untuk mencari masalah dan menamparkan wajahnya lagi. Tian Waitian melakukan perjalanan melalui angkasa dan muncul tidak jauh dari sana. Dia tampak seperti seorang gangster dan tertawa, "Yaksa tua, kamu benar-benar baik hati. Bagaimana kalau kamu juga mengantarku pergi?" Leluhur setengah klan Yaksa itu sangat marah hingga rambut dan janggutnya berdiri tegak. Dia menunjuk ke arah Tian Waitian dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia mendengus dingin dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Raja Yaksa sangat kuat sepanjang hidupnya, tetapi berakhir dengan tragis, meninggal di pegunungan bersalju. Xiao Chen berhasil kembali ke dunia kematian. Dia tidak bisa tidak mengagumi metode rahasia para dewa, yang dapat menyebarkan semua kekuatan seluruh tubuh dalam sekejap. Tentu saja, dia tidak mempelajari keterampilan pamungkas para dewa. Keterampilan pembunuh terhebat dan keterampilan sihir bawaan adalah keterampilan tempur eksklusif milik para dewa. Di desa Shen, dia bertemu dengan beberapa pria dan wanita yang bermasalah. Kecuali Xiao Tianya yang masih di Jiushu, yang lainnya sudah menggunakan jurus khusus mereka sekali dan melarikan diri. Kecuali Binglan dan Sumeng yang menderita beberapa luka ringan, luka yang dialami yang lain sangat serius, terutama Kier yang terluka paling parah. Jika dia mundur selangkah, dia pasti sudah mati. Kau tidak tahu tempatmu. Beraninya kau menerobos masuk ke area penting dari ratusan ras dan memasuki area pusat pulau-pulau suci itu. Untungnya, kau tidak bertemu dengan leluhur setengah, kalau tidak kau akan menjadi abu. Bahkan dengan keterampilan pamungkasmu, kau akan terbunuh. Orang tua Limu memarahi beberapa orang, tetapi dia tidak menyalahkan mereka dengan kasar. Sebaliknya, dia tampak sedikit lega. Menyusup ke pulau penting milik Dewa 100 Ras bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Bisa dibayangkan betapa hebatnya bakat para dewa. Apakah kamu sudah memburu hati naga dan sumsum burung phoenix? Xiao Chen menggoda beberapa pria dan wanita yang mencurigakan, tetapi mereka semua memutar mata. Hanya pria besar Kier yang tersenyum bodoh, menggaruk kepalanya dan berkata, "Aku hampir mendapatkan istri seorang superstar." Melihat bahwa dia dibalut perban di sekujur tubuhnya, seperti mumi, lelaki tua Zhao Ying menamparnya dengan kesal,
yang membuatnya langsung meringis. Hampir mendapatkan seorang raja di kerajaan tertinggi sebagai istrinya. Pria besar dari klan dewa ini benar-benar sangat kuat. Xiao Chen harus mengevaluasi kembali kekuatan bawaan klan dewa dan bertanya, "Kau bertarung melawan Raja Surgawi di alam tertinggi." Pria besar dari klan dewa itu mengangguk dengan jujur. Binglan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Dia terlempar hanya dalam 20 gerakan dan terluka parah dan sekarat. Beraninya kau mengatakan kau hampir menangkapnya." Sumeng juga tersenyum dan berkata, "Dia benar-benar iblis wanita. Bahkan jika kita benar-benar bisa menikahinya untuk menjadi saudara ipar kita, aku khawatir kau tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu selama sisa hidupmu." Petik 2. Apakah wanita itu Sanga? Galak. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sebenarnya ada seorang raja wanita, dan dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu kuno, bukan? Bagaimana mungkin wanita dari suku Yaksa tidak kuat? Binglan memutar matanya ke arahnya, seolah-olah dia masih kesal karena dipenjara di Paradise Lost. Raja Yaksa betina. Xiao Chen tercengang. Istilah ibu yaksa selalu digunakan untuk menggambarkan wanita yang kuat. Tak perlu dikatakan betapa mengerikannya Raja Yaksa wanita yang sebenarnya. Setelah membunuh Raja Yaksa, muncullah Yaksa betina. Sungguh menyusahkan. Setelah beristirahat selama beberapa hari di alam kematian, Xiao Chen kembali ke Jiushu, ditemani oleh Kier dan 6 orang lainnya. Jika saya membandingkan Danau Barat dengan Sisi, dia akan terlihat cantik dengan riasan tipis atau tebal. Karena saat ini tengah musim panas, mustahil untuk menikmati Broken Bridge dan Remaining Snow, 2 dari 10 tempat indah di Westlake. Berjalan-jalan di sepanjang Su Causeway, ada bunga dan pohon di kedua sisi, pohon willow hijau seperti asap, kembang sepatu yang sedang mekar penuh, wisteria yang berkelok-kelok, burung-burung yang indah berkicau, angin yang lembut dan cuaca yang indah. Pemandangannya sungguh mengharukan. Binglan, Sumeng, dan beberapa pria dan wanita lainnya dari klan dewa sedang mengobrol, terbuai oleh pemandangan yang indah. Hal ini sama sekali tidak dapat dilihat di dunia kematian. Xiao Chen membawa mereka ke sini untuk mencari Keke. Sebelum pergi terakhir kali, dia dan Xiao Shu sepakat untuk bertemu di Danau Barat. Namun, saat berperahu di Danau Barat, saya tidak menemukan benda kecil itu dan tianya. Semoga tidak terjadi kecelakaan di tianya, tanya pria besar Kier dengan cemas. Xiao Chen menepuk dahinya dan berkata, bagi kedua lelaki kecil itu, pemandangan indah di sini tidak ada bedanya dengan alam liar. Surga mereka tidak ada di sini. Di bawah pimpinan Xiao Chen, kelompok itu tiba di jalan-jalan Hangzhou yang ramai. Mereka tidak berhenti di jalan-jalan sutra dan antik, tetapi langsung menuju ke jalan makanan. Tidak ada kejutan dan pasangan aneh itu segera ditemukan. Tianya kecil membawa keranjang bambu dengan cara yang lucu, memegang kepiting berbulu di satu tangan dan sayap ayam panggang di tangan lainnya. Wajah kecilnya merah dan mulutnya penuh minyak dari makanan. Sedangkan Keke, ia tetap duduk dengan nyaman di keranjang bambu dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Ada berbagai macam makanan di sekelilingnya, dan kedua kakinya yang kecil hampir terlalu sibuk untuk menangani semuanya. Kedua bocah kecil itu tentu saja tidak punya uang untuk membayar tagihan, jadi mereka menggunakan kekuatan gaib mereka untuk mengambil makanan lezat apapun yang mereka lihat di jalan makanan ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana nafsu makan kedua bocah kecil itu bisa menahan begitu banyak makanan lezat. Xiao Chen berjalan cepat dan menamparkan dahi mereka masing-masing, menyebabkan dua anak kecil itu menjerit kesakitan dan protes dengan keras. Jangan jadi pencuri lain kali. Bayar tagihanmu, kata Xiao Chen sambil meminjam
sepotong perak dari pinggang seorang pedagang bertubuh buncit dan melemparkannya ke bar makanan ringan yang baru saja mereka kunjungi. Kleteri, binatang kecil keke mengayunkan cakar kecilnya, dan hujan perak jatuh ke dalam keranjang bambu, hampir menekan Xiao Tianya hingga duduk di tanah. Bos, apa yang sedang kamu lakukan? Simpan saja untuk digunakan nanti. Kamu harus membayar makanan. Kedua suara kekanak-kanakan itu membuat Xiao Chen benar-benar terdiam. Sekelompok orang di sekitar menyentuh saku mereka, semuanya melemparkan pandangan marah. Kembalilah, kau tidak bisa bermain seperti ini, bisik Xiao Chen. Bukankah kamu baru saja melakukannya? Kedua anak kecil itu menatapnya dengan polos. Merasakan tatapan membunuh di sekelilingnya, Xiao Chen hanya melambaikan tangannya dan mengembalikan semua perak itu. Lalu ia mencengkeram telinga kedua anak kecil itu dan melarikan diri bersama sekelompok pria dan wanita dewa. Ketika dia melarikan diri ke kedai teh, Xiao Chen tiba-tiba melihat seorang kenalannya, seorang pria tampan berambut pirang, yang dikelilingi oleh orang-orang dan berjalan memasuki kedai teh. Orang lain menertawakanku karena terlalu gila, dan aku menertawakan orang lain karena tidak menyadarinya. Tapi, aku juga tidak bisa menyadarinya. Pria tampan berambut pirang itu duduk di kedai teh dan mengumpat dengan marah, Jin Sanyi, dasar bajingan, kau menyegelku dan menjualku ke tambang batu bara hitam di Jizu, tempat aku bekerja keras selama lebih dari 20 tahun. Berapa banyak 20 tahun yang bisa kau dapatkan dalam seumur hidup? Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Pemilik tambang, tenanglah. Kau sudah kaya sekarang. Mengapa kau tidak mencari beberapa master untuk melakukan Jin Sanyi? Pengikut di sebelahnya menyanjung dan menasihati. Xiao Chen memimpin sekelompok dewa dan pria serta wanita ke kedai teh dan akhirnya memastikan bahwa dia tidak salah mengenali orang itu. Itu benar-benar Toti, guru murahan yang merupakan reinkarnasi Dewa Matahari. Setelah sekelompok dewa pria dan wanita duduk di sebelahnya, Xiao Chen berkata kepada para pengunjung dari Jizu, Toti, bos tambang batu bara hitam. Snap! Mangkuk teh di tangan Toti jatuh ke tanah. Celananya basah dan dia bingung. Dia menunjuk Xiao Chen dengan tangan gemetar dan berkata, itu kau. Bagaimana mungkin, bukankah kau sudah mati? Jangan bicara omong kosong, Sao Bing. Dewa pria Kier melotot padanya dengan ketidakpuasan. Apa, Sao Bing? Toti benar-benar takut ketika dia tiba-tiba melihat Xiao Chen hari ini. Dia bahkan lebih bingung ketika mendengar Kier mengatakan itu. Di kampung halaman kami, orang-orang sepertimu yang suka bicara omong kosong disebut Sao Bing. Kier menjelaskan dengan sabar, tampak sangat jujur. Sekelompok pria dan wanita bermasalah dari klan dewa tertawa diam-diam. Pada saat ini, pintu kamar pribadi di sebelahnya didorong terbuka, dan seorang lelaki malang berpakaian sutra dan satin, mengedipkan mata bunga persiknya, melambaikan kipas lipat dengan lembut, berpura-pura ramah, mendekati Toti, menggelengkan kepalanya dan membacakan sebuah puisi, tidak. Orang lain menertawakanku karena terlalu gila, aku. Aku menertawakan orang lain karena melihatku dan tidak mengenakan apapun. Toti duduk di tanah, menunjuk ke arah lelaki yang tersenyum dan gagap di depannya, dan berkata dengan suara putus asa, emas. Emas 300 juta. Takdir. Ini takdir. Setelah lebih dari 20.000 tahun, Toti, kita bertemu lagi. Mata bunga persik Jin Sanyi tersenyum dan membentuk 2 bulan sabit. Dia berkata, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Toti hampir menangis. Dia duduk di tanah sambil menatap meja kopi dengan linglung. Dia berkata dengan putus asa, sungguh tragis. Hidup ini seperti meja kopi, penuh dengan tragedi.
Bagaimana mungkin aku bertemu denganmu lagi? Toti menangis terseduh-seduh. Jin Sanyi menepuk bahu Toti dengan murah hati dan berkata, ini takdir. Takdir akan mempertemukan kita tidak peduli seberapa jauh jarak kita. Namun, ketika Jin Sanyi berbalik dan melihat meja Xiao Chen, dia tiba-tiba mundur lebih dari 10 meter seperti kucing yang ekornya diinjak. Bulu-bulu di tubuhnya berdiri dan dia tergagap, hantu. Pancake lagi. Kier menyimpulkan dengan naif. Sanyi, apa kabar? Xiao Chen mengangkat gelasnya dan tersenyum pada Jin Sanyi. Apakah kamu benar-benar hidup? Jin Sanyi melangkah 2 langkah lebih dekat. Kita sudah pernah bertemu di reruntuhan kuno. Kerangka berlian kuning itu benar-benar kamu, tetapi bagaimana kamu bisa terlahir kembali secepat itu? Jin Sanyi menunjukkan ekspresi yang luar biasa, dan akhirnya berjalan tanpa rasa takut, dan berteriak ke ruang pribadi, saudara hai, keluarlah untuk menyambut para tamu. Ketika pria klan Dewa Kier melihat Hai Yuntian, matanya membelalak dan dia mengepalkan tinjunya, berkata, aku belum pernah begitu tersentuh. Itu pasti dia. Jin Sanyi mengedipkan mata bunga persiknya, mengikuti tatapannya, dan kemudian dengan ramah mengingatkan, saudara, itu adalah seorang pria. Sao Bing, pergi sana. Apa kau pikir aku tidak bisa melihat bahwa kau adalah seorang wanita yang berpakaian seperti pria? Kier mendorong Jin Sanyi ke samping dan berkata, jangan berkelahi denganku. Pria besar dari klan dewa itu mulai menatap Hai Yuntian yang berjalan ke arahnya. Jin Sanyi berjalan ke samping dengan perasaan tertekan, tetapi saat dia melihat penampilan Binglan dan Sumeng dengan jelas, matanya langsung berbinar, dan dia berjalan ke sisi itu sambil berbicara dengan Xiao Chen. Dia dengan antusias bertanya tentang situasi Xiao Chen, dan pada saat yang sama beristirahat untuk bertanya kepada 2 gadis cantik dari klan dewa. Dengan sepasang mata yang menawan, dia berkata, kamu dari mana, nona muda? Binglan meliriknya dan mengatakan yang sebenarnya, neraka kematian. Ya, aku punya nama. Jin Sanyi merasa tercekik dan tertawa datar, tetapi bertanya tanpa malu-malu, berapa umur Fang Fang? 109, Sumeng menjawab dengan santai tanpa rasa khawatir. Jin Sanyi tersenyum canggung, merasa bahwa ia telah dicekik 2 kali dan harus mengambil strategi memutar. Ia menyapa Xiao Tianya di sebelahnya sambil tersenyum dan berkata, adik kecil, berapa umurmu? Xiao Tianya memiringkan kepalanya dan menghitung dengan serius menggunakan jarinya. Akhirnya, ia berkata dengan sangat serius, 115 tahun. Puff, Jin Sanyi menyemburkan seteguk teh dan berkata, anak siapa yang tidak beruntung ini? Ia berbohong dan membodohi orang di usia yang begitu muda. Usiaku sudah 115 tahun. Aku telah tidur selama 108 tahun dan tumbuh dewasa selama 7 tahun. Kau tidak benar-benar Sao Bing, kan? Xiao Tianya tampak serius. Jin Sanyi menatap sekelompok pria dan wanita klan dewa dengan tatapan aneh, lalu mendekati Xiao Chen dan bertanya dengan suara rendah, apakah mereka gila? Sao Bing, sekelompok pria dan wanita klan dewa memutar mata mereka ke arahnya pada saat yang sama. Dibenci oleh sekelompok orang, Jin Sanyi jarang menunjukkan ekspresi tertekan. Ia menoleh ke arah Toti dan berteriak, Toti, kemarilah dan pijat punggungku. Ia akhirnya menemukan seseorang untuk melampiaskan kemarahannya. Toti berjalan dengan linglung, menatap Hai Yuntian yang cantik dengan mantap, dan berkata, apakah adikmu baik-baik saja? Ya. Hai Yuntian yang dingin dan menyendiri merasa sangat tidak nyaman duduk di sini. Ditatap oleh Kier membuatnya merasa sedikit menyeramkan dan sangat tidak nyaman. Melihat situasi ini,
Jin Sanyi akhirnya bergumam dengan bangga, tatapan macam apa itu? Kau bahkan tidak bisa membedakan antara pria dan wanita. Sao Bing, minggirlah. Kier balas melotot ke arahnya. Berdecit, pintu ruang pribadi lainnya terbuka, bocah gendut Niuren menggoyangkan tanduk bantengnya yang besar, mendorong pintu hingga terbuka dan berkata, "Kakak, aku kembali. Sungguh kebetulan bertemu denganmu di sini." Niuren dan Liu Mu berjalan keluar satu demi satu. Dan di belakang mereka ada seorang lagi, yang tampak seperti setan, tinggi dan kekar, dengan mata yang sangat tajam, tetapi yang agak tidak konsisten adalah bahwa ia memiliki sepasang telinga kuda. Xiao Chen sangat terkejut. Dia mengenali orang itu. Dia adalah Yuan Feng, salah satu dari 4 pahlawan Southern Wilderness saat itu. Pada awalnya, Yuan Feng, Dugu Jianmo, Qilao dan Zhao Chongyang dikenal sebagai 4 tuan muda teratas di Southern Wilderness, tetapi nasib mereka berbeda. Dugu Jianmo yang kuat menghilang dan tidak terlihat selama 20 tahun. Qilao yang malang tidak memiliki cukup stamina dan kalah dari kerumunan. Dia dibunuh oleh Raja Yaksa dalam 5 gerakan. Zhao Chongyang memiliki potensi tak terbatas dan telah bangkit dengan kuat. Bahkan di zaman keemasan ketika ratusan ras muncul, ia dengan bangga berdiri di antara para pembangkit tenaga listrik teratas. Adapun Yuan Feng, dia adalah sosok yang tragis. Dia pertama kali dikalahkan oleh Xiao Chen, dan kemudian mengalami kemunduran di Hindu. Dalam 10 tahun berikutnya, dia menderita kekalahan terus-menerus. Namun, pria ini tampaknya memiliki semangat pantang menyerah. Dia terus berjuang setelah berkali-kali gagal. Dia benar-benar menghilang dari dunia 5 tahun lalu dan tidak mungkin dia akan muncul kembali hari ini. Xiao Chen dapat melihat sekilas bahwa tingkat kultivasi Yuan Feng saat ini sangat mengerikan, dan dia mungkin akan benar-benar menulis ulang catatan kekalahannya yang berulang. Dia telah terintegrasi dengan sempurna dengan jiwa Raja Kuda yang kuat. Sial, iblis kepala sapi dan iblis berwajah kuda semuanya berkumpul. Jin Sanyi berjalan mendekat sambil tersenyum dan hendak menyentuh tanduk raksasa Niuren. Sao Bing, bocah gendut Niuren mengucapkan 2 kata ini sambil tersenyum, yang langsung membuat wajah Jin Sanyi berubah menjadi hijau. Dia dipanggil dengan 2 kata ini sepanjang hari ini, dan ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat canggung. Xiao Chen tersenyum dan berkata, jarang sekali melihat begitu banyak kenalan berkumpul bersama. Pada saat ini, semakin banyak orang menaiki tangga. Semua orang terkejut dan senang melihat satu sama lain. Mereka ternyata adalah 3 Raja Naga yang kuat, Raja Nilong, Raja Qinglong, dan Raja Heilong, dan di belakang mereka ada beberapa teman lama. Chen Hangjin, yang tidak pernah mengompol di usia 10 tahun, Jue Dao, penerus Xiao Li Flying Dagger, Chu Xingkuang, yang mengendalikan kekuatan magis si kembar takdir, Huo Niao, yang memiliki gelar Dewa Api, Yao Yao, gadis iblis dari Istana Iblis Surgawi, Asui, saudara ipar Dugu Jianmo, Samo, seorang penguasa kekaisaran Romawi di dunia keabadian. Mereka semua adalah teman lama. Itu adalah pertemuan besar para penguasa. Setelah melihat Xiao Chen, mereka semua menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Bab 420 Perang dimulai. Kau, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kecuali Yao Yao dan Nilong Wang, semua master yang masuk ke kedai teh menunjukkan ekspresi yang luar biasa dan menatap Xiao Chen dengan heran. Sulit membayangkan bahwa seseorang yang telah meninggal selama lebih dari 20 tahun akan muncul kembali di dunia, yang membuat mereka terkejut. Beberapa orang tidak begitu dekat dengan Xiao Chen di masa lalu, dan beberapa bahkan bertarung hidup dan mati dengannya. Namun, seiring berjalannya waktu dan ratusan ras muncul,
dendam masa lalu tidak lagi penting. Sekarang semua ras membutuhkan kekuatan persatuan. Kau benar-benar belum mati. Samurai berambut pirang dan berselendang itu menghampiri Xiao Chen dan meninjunya. Semua orang berkumpul di sekitarnya. Penerus Xiao Li Fei Dao, Jue Dao, memegang pisau sebening kristal di antara jari-jarinya, yang panjangnya hanya 3 inci. Dalam sekejap, pisau itu memotong kekosongan dan terbang keluar, melesat ke arahnya seperti kilat. Xiao Chen muncul dari dunia 8 fase dan mengurung ruang tersebut. Pisau sebening kristal itu tiba-tiba berubah arah dan kembali ke tangan Jue Dao. Dia menatap dunia 8 fase dengan mantap dan berkata, "Ya, itu benar-benar kamu." Kedai teh itu tiba-tiba menjadi ramai. Orang-orang ini semuanya adalah selebritas tahun ini dan mereka bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Iya, bahkan si binatang kecil Keke pun sangat senang. Ia sama sekali tidak malu. Ia melambaikan kaki-kaki kecilnya untuk menyambut semua orang. Ia bahkan lebih senang lagi untuk berlari ke arah Raja Naga dan terus bergumam, seolah-olah ia memiliki kata-kata yang tak ada habisnya untuk diucapkan. Dilahirkan kembali setelah kematian benar-benar sebuah keajaiban. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku masih bisa melihatmu di dunia ini. Bagaimana mungkin kau melakukannya? Reuni hari ini membuat Xiao Chen sangat tersentuh, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat ia katakan kepada mereka dengan jujur. Berbagai hal di dunia orang mati terlalu luar biasa. Xiao Chen agak terkejut melihat begitu banyak teman lama muncul pada saat yang sama. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Yao Yao, murid luar biasa dari Istana Iblis Surgawi, yang menghubunginya. Sebentar lagi, Zhou Shu dan keempat penjuru dunia akan menjadi medan pertempuran uji coba. Untuk mempersiapkan masa depan, Yao Yao ingin menyatukan kekuatan semua orang untuk menghadapi krisis di masa mendatang. Sekarang akhirnya aku percaya, Raja Yaksa yang sombong itu dibunuh olehmu. Pria tampan berambut pirang Samo tertawa dan berkata, banyak kultivator di kedua sisi sungai Yangtze yang dikabarkan pernah melihatmu. Awalnya aku tidak percaya, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu hari ini. Sungguh melegakan. Raja Yaksa menyebut dirinya sebagai Raja Surga. Dia kejam dan haus darah. Saudara kandung Kilao dan Kanas tewas di tangannya. Sekarang Raja Yaksa akhirnya dihancurkan, jiwa mereka di surga dapat beristirahat dengan tenang. Ah Sui merasa sedikit sedih saat mengatakan ini. Kita telah membunuh Raja Yaksa, tetapi sekarang Ratu Yaksa telah muncul. Yaksa betina ini bahkan lebih kuat, sangat kuat. Chu Xingkuang mengerutkan kening. Itu istriku. Setelah menemukan Jakun Haiyuntian, Kier, seorang pria besar dari klan dewa, akhirnya harus menerima kenyataan dengan frustrasi. Ketika dia mendengar semua orang berbicara tentang Ratu Yaksa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Jangan salah paham. Xiao Chen buru-buru menjelaskan kepada semua orang, mereka adalah teman-teman para dewa, mereka adalah sekutu kita. Apakah kalian tahu mengapa aku menghubungi kalian? Yao Yao memiliki rambut hitam seperti air terjun, kulit seperti es dan batu giok, dan wajah menawan dengan sepasang mata besar berair yang bersinar dengan cahaya yang menyihir, dan kata, Raja Dewa Petir, Raja Dewa Laut, Raja Bumi, Raja Sura, dan Ratu Yaksa, 5 penguasa alam tertinggi telah bersatu dan ingin melaksanakan rencana eliminasi yang ditargetkan di Jiushu. Siapapun yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Mereka telah membentuk tim Raja Surgawi. Semua orang terkesiap, situasinya sangat serius. Jika kelima penguasa tertinggi bersatu, kekuatan mereka tak terbayangkan. Siapa yang dapat menghentikannya? Kemanapun ia pergi,
tak seorang pun dapat mengalahkannya. Yao Yao begitu cantik sehingga memikat semua orang, tetapi saat ini dia tidak menunjukkan sedikit pun rayuan. Dia berkata dengan sangat serius, bisa dibayangkan bahwa mereka bukan satu-satunya tim Master Top, tetapi siapa di pihak kita yang telah mencapai level tertinggi. Semua orang memandang Xiao Chen. Saya baru saja mencapai level kedua alam tertinggi. Jika saya menghadapi 5 Raja Surgawi pada saat yang sama, saya pasti akan mati. Xiao Chen sangat tenang, tetapi menjelaskan dengan serius, akan lebih baik jika Keke dapat bergabung dalam pertempuran, tetapi telah menerima peringatan dari beberapa leluhur setengah ras alien, dan saya khawatir itu tidak dapat berkontribusi. Semua orang terdiam, kecuali Xiao Chen, tidak ada yang mencapai alam tertinggi. Aku telah melangkah ke alam keberadaan tertinggi. Kier, seorang pria besar dari klan dewa, tiba-tiba berkata, yang mengejutkan semua orang. Meskipun Kier telah mengambil langkah maju, dia masih belum menjadi master di tingkat tertinggi dan tidak dapat bersaing dengan raja-raja besar. Saya pikir ada orang lain yang mungkin telah memasuki alam makhluk tertinggi. Liu Mu tiba-tiba berkata, "Siapa?" Semua orang menatapnya. Wu Zanhun. Liu Mu menjawab dengan tenang. Lao Hu terluka parah dalam pertempuran terakhir dengan Raja Naga Suci. Hehehe, dia bisa memasuki alam makhluk tertinggi secepat itu. Jin Sanyi tidak begitu mempercayainya. Liu Mu berkata, setelah pertempuran itu, dia berkata bahwa dia akan melepaskan semua kekuatan gaibnya dan fokus pada pengembangan tanda warisan seni bela diri. Saya pikir dia bisa mencapai alam makhluk tertinggi. Hati Xiao Chen tergerak. Apa yang dikatakan Liu Mu kemungkinan besar akan menjadi kenyataan. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada dia betapa kuat dan mengerikannya tanda seni bela diri murni itu. Namun, mustahil baginya untuk menempuh jalan itu. Sekarang, setelah ia berlatih seni bela diri, jiwa, dan kekuatan supranatural pada saat yang sama, ia tidak bisa lagi fokus pada seni bela diri saja. Setiap orang punya jalan uniknya sendiri, dan ini adalah pilihan yang tidak akan disesalinya. Ini hanya tebakanmu. Jangan menganggap serius hal-hal yang tidak pasti. Huo Niao sangat berhati-hati. Ia merasa bahwa segala sesuatunya harus dievaluasi dengan cermat. Saya pikir ada seseorang yang mungkin telah mencapai alam maha tinggi. Niu Ren menatap semua orang dan berkata, apakah kalian masih ingat Dugu Jianmo? Seberapa kuat Dugu Jianmo saat itu, bagaimana mungkin semua orang bisa melupakannya? Setelah mendengar ini, seseorang berkata, menjadi kuat di masa lalu tidak berarti masih kuat dalam 20 tahun terakhir. Potensi mungkin tidak selalu dapat terus dibuka. Ya, mundur selangkah, bahkan jika dia telah mencapai alam manusia tertinggi, lalu kenapa? Adakah yang bisa menemukannya? Niu Ren tertawa dan berkata, hanya karena kita tidak dapat menemukannya bukan berarti orang lain tidak dapat menemukannya. Kakak ipar Dugu Jianmo ada di sini, kurasa dia seharusnya punya kabar. Ah Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu di mana dia. Aku belum melihatnya selama 3 tahun, tetapi dia seharusnya hidup menyendiri di dunia ini. Liu Mu bertanya, menurutmu apakah dia telah mencapai alam manusia tertinggi? Sulit untuk mengatakannya. Aku jarang melihatnya menghunus pedangnya dalam beberapa tahun terakhir, tetapi aku punya perasaan bahwa segala sesuatu diseki. Tarnya dapat menjadi pedang pembunuh yang tiada taraf. Guru yang hilang dan tidak pasti lainnya. Seseorang menggelengkan kepalanya. Aku jadi bertanya-tanya, apakah kamu sudah melupakan beberapa orang? Yao Yao tertawa. Orang yang mana? Zhao Chongyang, Suewu, Meng Sini, dan Chang Hai. Begitu Yao Yao mengatakan ini, semua orang yang hadir mulai berbicara.
Keempat orang ini telah bangkit dengan kuat dalam 20 tahun terakhir dan menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa. Semua orang setuju bahwa satu atau dua dari mereka seharusnya telah mencapai alam makhluk tertinggi. Dulu, saat Xiao Chen masih hidup, dia sering mendengar nama mereka, tetapi sampai sekarang dia hanya melihat Zhao Chongyang dan Sue Wu. Dia langsung berkata, kalau begitu, cari cara untuk menghubungi mereka. Sebenarnya, masih ada satu atau dua lagi, tapi lebih baik tidak diceritakan. Samo menggelengkan kepalanya. Jue Dao mengangguk dan berkata, beberapa orang telah menghilang sepenuhnya dan tidak dapat ditemukan lagi. Faktanya, kamu telah mengabaikan seorang wanita yang sangat kuat. Jin Sanyi tiba-tiba menyela. Siapa yang kau bicarakan? Chen Hangjin bertanya dengan bingung. Zhao Liner, Ratu Jiu Jiushu, memiliki senjata penghancur yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, dan dia mungkin dapat membunuh bahkan orang yang paling kuat sekalipun. Zhao Liner, setelah Xiao Chen kembali ke Jiushu, dia ingin menyelesaikan masalah dengannya beberapa kali, tetapi selalu tertunda karena beberapa hal. Mendengar ini, dia tercengang. Ya, senjata pamungkas di tangan Ratu Kyushu memang sulit diperkirakan seberapa mengerikannya. Mengenang masa lalu yang gemilang, membahas situasi Kyushu yang parah saat ini, dan membicarakan krisis di masa mendatang, semua orang berbicara dengan bebas dan mengungkapkan pendapat mereka. Pada hari ketika semua orang berkumpul, beberapa raja asing datang ke kota Hangzhou, ingin menggunakannya sebagai pangkalan ketika perang percobaan tiba. Mendengar berita itu, Jin Sanyi menyeringai jahat, menarik tangan Toti dan berkata, Toti, pancing orang-orang itu ke sini, aku akan mengurus mereka. Melihat wajah di depannya yang sebenarnya cukup tampan tetapi memiliki senyum yang sangat jahat dan cabul, Toti ingin menginjaknya beberapa kali. Jangan menatapku seperti itu. Aku tidak akan menindasmu lagi. Hari ini aku akan memberimu kesempatan untuk memberikan kontribusi. Ketiga Raja Alien, Raja Manusia Pohon, Raja Gunung, dan Raja Bunga, berdiri di tepi danau barat. Mereka semua sangat tertarik dan siap untuk menduduki tempat ini dengan paksa dan untuk sementara menggunakannya sebagai tempat eksklusif mereka untuk bercocok tanam. Pada saat ini, seorang pria tampan berambut pirang melangkah mendekat dan berteriak dari kejauhan, tiga raja dalam bahaya besar. Raja Manusia Pohon melotot dan memarahi, siapa kau? Kau suka membuat keributan. Kau pikir kami takut? Ada lebih dari selusin orang kuat di kota Hangzhou yang ingin merenggut nyawa tiga raja. Jika kau tidak percaya padaku, silakan ikuti aku. Benar-benar lelucon. Raja Gunung juga mencibir dan berkata, ingin merenggut nyawa kami. Datang satu bunuh satu, datang dua bunuh dua. Sungguh nada yang keras. Jin Sanyi muncul di langit dan berkata kepada Toti di tanah, Kau sangat mengecewakanku. Kau bahkan tidak dapat bertahan dalam ujian sekecil itu. Siapa kau? Teriak Raja Manusia Pohon. Swiss, ada sosok-sosok yang terbang di langit, dan dalam sekejap lebih dari selusin orang datang dan mengelilingi mereka di tengah. Ketiga Raja Alien itu langsung merasakan ada yang tidak beres. Fluktuasi energi orang-orang ini tidak lebih lemah dari mereka. Di sekeliling Raja Bunga, kelopak-kelopak kristal beterbangan di langit. Ia terbang ke angkasa dan berteriak, siapakah kau? Orang-orang yang akan membunuhmu. Kau sangat sombong. Beranikah kau melawanku, Raja? Bunga tampak sangat sombong. Sosok-sosok melintas di langit, dan 5 orang langsung terbang ke depan. Maksudku, bertarung sendirian. Raja Bunga melotot ke semua orang. Dang, tentu saja kau akan bertarung sendirian. Kau bisa melawan kami berlima sendirian.
Jin Sanyi tersenyum enteng dan memimpin penyerangan. Cepat keluar. Raja Manusia Pohon dan Raja Gunung saling berpandangan dan hendak menerobos udara dan terbang menjauh. Namun, dengan Yao Yao, Liu Mu, Niu Ren dan banyak master lainnya di sini, bagaimana mereka bisa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri? Mereka langsung menghalangi jalan mereka. Xiao Chen mengingatkan, ampuni nyawa mereka untuk sementara waktu, untuk mencegah leluhur lain datang dan mencari alasan untuk menyerang. Bunuh mereka saat perang percobaan benar-benar dimulai. Penjarakan mereka terlebih dahulu. Kau, Raja 100 Bunga hanya meraung, tetapi bagian kedua kalimatnya tertahan oleh serangan ganas itu. Jin Sanyi sedang menunggangi seekor keledai dewa berwarna putih dengan pisau dapur besar di tangannya, dan dia hampir memenggal kepala Raja Bunga. Sebagian besar rambutnya yang panjang patah dan terbang ke langit. Hasil pertempuran ini tidak mengejutkan, dan ketiga Raja Alien itu dengan cepat disegel oleh semua orang. Semua orang sangat gembira. Kekuatan operasi gabungan itu tidak perlu diragukan lagi. Dengan begitu banyak master yang berkumpul, mereka akan mampu bertarung bahkan jika menghadapi beberapa Raja Surgawi di tingkat tertinggi. Boom! Sebuah fluktuasi energi dahsyat terdengar dari kejauhan. Itu adalah ledakan luar biasa yang terjadi di kejauhan. Itu ke arah Zhou Shuyanjing. Ini tampaknya adalah senjata penghancur Shaoliner. Ledakan besar terus terjadi, dan langit tampak berguncang. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Rombongan itu terbang secepat kilat menuju Yanjing, yang jaraknya ratusan mil jauhnya, memacu kecepatan mereka hingga ekstrim. Xiao Chen memiliki 8 fase kecepatan ekstrim, jadi dia secara alami bergegas ke depan dan segera tiba di dekat Yanjing. Dia menarik napas dalam-dalam, dan seluruh kota Yanjing diselimuti oleh perisai energi besar, melindungi seluruh kota di dalamnya. Di luar Yanjing, energinya melonjak dan ombaknya bergulung-gulung. Banyak gunung di kejauhan runtuh total dan berubah menjadi debu. Banyak ladang subur hancur, dan penduduk yang tinggal di luar kota menghilang. Ini bencana besar. Semua desa dan kota di sekitar Yanjing hancur dan berubah menjadi reruntuhan, dan tidak seorang pun tahu berapa banyak nyawa yang hilang. Di langit, 5 guru besar berdiri diam seperti gunung. Mereka adalah Raja Asura, Raja Bumi, Raja Poseidon, Raja Dewa Petir, dan Ratu Yaksa. 5 master tingkat tertinggi telah tiba di sini, menguasai semua arah. Ini adalah kekuatan tempur yang dahsyat yang membuat orang merasa takut. Belum lama ini, semua orang masih membicarakan tentang 5 Raja Surgawi ini, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu mereka hari itu. Penghapusan yang ditargetkan, apakah mereka berencana untuk memulai dari Yanjing? Kalau yang termasuk bukan hanya petani saja tetapi masyarakat biasa juga, itu sudah keterlaluan. Boom! Seberkas cahaya hitam tiba-tiba meletus dari perisai energi Yanjing dan melesat lurus ke langit. Bahkan 5 Raja Surgawi yang kuat pun menghindar pada kesempatan pertama. Namun, seberkas cahaya hitam menyapu langit, dan Raja Sura selangkah lebih lambat. Saat dia terkena cahaya hitam itu, tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh dari langit. Sebuah lubang berdarah yang transparan dari depan ke belakang muncul di dada kanannya. Hari ini aku bersumpah untuk menghancurkan kota ini. Rambut panjang Raja Asura berdiri tegak, bagaikan api merah yang menyala-nyala. Kau sangat sombong. Apa kau ingin menghancurkan Zhou juga? Xiao Chen muncul diam-diam di belakang Raja Sura. Saat dia berbicara, tangan dewa sudah menamparni. Kekosongan itu tertusuk, dan rambut merah Raja Sura seperti puluhan ribu ular merah berbisa, melilit lengan Xiao Chen di belakangnya. Kekuatan dahsyat itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, menghempaskan Raja Sura hingga puluhan kaki,
tetapi rambutnya yang berdarah berkibar tertiup angin dan menjerat tangan kanan Xiao Chen. Rambut berdarah sepanjang puluhan kaki itu menari-nari liar seperti sungai darah yang mengerikan, dan cahaya merah yang mempesona itu melesat lurus ke langit, mencoba menghancurkan lengan Xiao Chen. Boom! Pisau telapak tangan Xiao Chen bagaikan pelangi, memecah rambut berwarna darah. Rambut itu melayang turun dari langit, mewarnai langit menjadi merah. Apakah itu kau? Tak jauh dari situ, Ratu Yaksa berteriak, menukik ke bawah, dan menerkam Xiao Chen. Dia telah mengetahui kemunculan Xiao Chen dari Yaksa Banzu, dan memang benar bahwa ketika musuh bertemu, mereka sangat iri satu sama lain. Pada saat ini, Jin Sanyi, Raja Nilong, Liu Mu, Niu Ren dan kelompok orang lainnya tiba. Pada saat yang sama, beberapa raja asing termasuk Raja Perang Mabao muncul dari arah lain. Lebih jauh lagi, Zhao Chongyang, Sue Wu, Meng Xini, Chang Hai, dan Raja Singa Emas juga terbang dengan kecepatan tinggi. Fluktuasi energi destruktif di sini menarik banyak master dari Jiushu. Kematian banyak sekali nyawa menyebabkan awan di segala arah bergerak dan semua pembudidaya yang kuat menjadi waspada. Pada saat ini, sebuah suara agung terdengar dari langit, karena pertempuran berskala besar telah dimulai. Medan pertempuran uji coba akan dibuka terlebih dahulu. Suara besar itu bergemuruh dan bergema di seluruh Kyushu. Tidak diragukan lagi bahwa Banzu lah yang mengumumkan bahwa perang telah dimulai.